Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Septo Mulyono di channel kita Ruang Belajar bareng Septo Mulyono. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia latihan penilaian akhir semester ganjil. Biasa disingkat dengan PAS. Untuk kelas 9 di semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Untuk video ini video yang bagian pertama, jangan lupa nanti dilihat bagian kedua. Bagi yang ingin latihan soal video ini dengan Google Form, sudah kami sediakan linknya di bagian deskripsi. Silakan dicek aja dan diklik link tersebut. Jangan lupa subscribe, like, komen untuk terus mendukung channel kita. Langsung saja di soal yang pertama. Sampel tahu putih ditumbuk sampai halus menggunakan mortar alu. Setelah itu, masukkan tahu halus tersebut ke labu Erlenmeyer. Selanjutnya, tambahkan aquades dan kocok sampai rata. Kemudian, distilasilah campuran tahu dan aquades tersebut menggunakan alat distilasi. Setelah diperoleh sekitar 1 ml distilat, tambahkan 1 ml asam kromatropat menggunakan pipet. Kemudian panaskan dengan water bath selama 15 menit. Selama proses pemanasan, perhatikan ada tidaknya perubahan warna. Apabila sampel tahu positif mengandung formalin, campuran tersebut akan menunjukkan warna ungu. Informasi yang sesuai dengan teks laporan percobaan tersebut adalah A. Tumbuk tahu hingga halus dan tambahkan 5 tetes cairan resorcinol 0,5%. B. Ketika proses pemanasan, tambahkan asam sulfat 72% melalui dinding tabung. C. Banyak pemberitaan menyebutkan bahwa tahu di pasar mengandung formalin. D. Campuran tahu halus dan aquades didistilasi menggunakan alat distilat. Jawabannya adalah yang D. Campuran tahu halus dan aquades didistilasi menggunakan alat distilat. Soal nomor 2. Sampel tahu putih ditumbuk sampai halus menggunakan mortar alu. Setelah itu, masukkan tahu halus tersebut ke labu Erlenmeyer. Selanjutnya, tambahkan aquades dan kocok sampai rata. Kemudian distilasilah campuran tahu dan aquades tersebut menggunakan alat distilasi. Setelah diperoleh sekitar 1 ml distilat, tambahkan 1 ml asam kromatropat menggunakan pipet. Kemudian panaskan dengan water bath selama 15 menit. Selama proses pemanasan, perhatikan ada tidaknya perubahan warna. Apabila sampel tahu positif mengandung formalin, campuran tersebut akan menunjukkan warna ungu. Teks laporan percobaan tersebut merupakan bagian A. Objek percobaan, B. Tujuan percobaan, C. Langkah percobaan, D. Simpulan percobaan. Jawabannya adalah yang C. Langkah percobaan. Soal selanjutnya. Sampel tahu putih ditumbuk sampai halus menggunakan mortar alu. Setelah itu, masukkan tahu halus tersebut ke labu Erlenmeyer. Selanjutnya, tambahkan aquades dan kocok sampai rata. Kemudian, distilasilah campuran tahu dan aquades tersebut menggunakan alat distilasi. Setelah diperoleh sekitar 1 ml distilat, tambahkan 1 ml asam kromatropat menggunakan pipet. Kemudian panaskan dengan water bath selama 15 menit. Selama proses pemanasan, perhatikan ada tidaknya perubahan warna. Apabila sampel tahu positif mengandung formalin, campuran tersebut akan menunjukkan warna ungu. Tujuan laporan percobaan tersebut adalah menguji A. Kandungan gizi pada tahu, B. Kandungan formalin pada tahu, C. Pengaruh formalin pada tahu, D.
bahaya formalin pada tahu? Jawabannya adalah yang B. Menguji kandungan formalin pada tahu. Soal nomor 4. Sampel tahu putih ditumbuk sampai halus menggunakan mortar alu. Setelah itu, masukkan tahu halus tersebut ke labu Erlenmeyer. Selanjutnya, tambahkan Aqueous dan kocok sampai rata. Kemudian, distilasilah campuran tahu dan Aqueous tersebut menggunakan alat distilasi. Setelah diperoleh sekitar 1 ml distilat, tambahkan 1 ml asam kromatropat menggunakan pipet. Kemudian, panaskan dengan water bath selama 15 menit. Selama proses pemanasan, perhatikan ada tidaknya perubahan warna. Apabila sampel tahu positif mengandung formalin, campuran tersebut akan menunjukkan warna ungu. Alat-alat yang digunakan dalam teks laporan percobaan tersebut adalah A. Mortar alu, labu Erlenmeyer, alat distilasi, pipet, dan water bath. B. Mortar alu, tabung reaksi, alat distilasi, spiritus, dan water bath. C. Mortar alu, labu tabung reaksi, Bunsen, pipet, dan water bath. D. Mortar alu, labu Erlenmeyer, alat distilasi, spiritus, dan water bath. Jawabannya adalah yang A. Mortar alu, labu Erlenmeyer, alat distilasi, pipet, dan water bath. Soal nomor 5. Teks yang disusun setelah melakukan kegiatan eksperimen atau percobaan adalah A. Teks laporan hasil observasi. B. Teks laporan hasil percobaan. C. Teks laporan kunjungan wisata. D. Teks laporan pertanggungjawab. Jawabannya adalah yang B. Teks laporan hasil percobaan. Kita lanjut nomor 6. Tujuan penulisan teks laporan percobaan adalah A. Sebagai media memengaruhi. B. Sebagai media hiburan. C. Sebagai sumber informasi. D. Sebagai media sosial. Ya, jawabannya adalah yang C. Sebagai sumber informasi. Nomor 7. Penggunaan diagram atau tabel pada sebuah laporan hasil percobaan bertujuan untuk A. Mempersulit. B. Hiasan laporan. C. Tambahan laporan pembaca. D. Memudahkan pemahaman. Jawabannya adalah yang D. Memudahkan pemahaman. Kita lanjut nomor 8. Perhatikan kalimat berikut. 1. Alat dan bahan. 2. Tujuan. 3. Hasil pengamatan. 4. Prosedur. Cara kerja. 5. Simpulan. Sistematika laporan percobaan yang benar adalah A. 2, 1, 3, 4, 5. B. 2, 1, 5, 3, 4. C. 2, 1, 4, 3, 5. D. 2, 3, 4, 1, 5. Jawabannya adalah yang C. 2, 1, 4, 3, 5. Nomor 9. Perhatikan kalimat di bawah ini. Bahan yang digunakan adalah 100 gram daun kemangi dan 200 ml air panas. Caranya, hancurkan daun kemangi, campurkan dengan air panas. Dalam air panas, aduk-aduk kemangi sehingga sarinya keluar, lalu dinginkan. Aspek yang dilaporkan pada paragraf di atas adalah A.
berupa deskripsi kemangi, B. berupa deskripsi bahan dan cara pembuatan, C. berupa deskripsi bahan dan daun kemangi, D. berupa deskripsi daun kemangi dan air panas. Jawabannya adalah yang B, berupa deskripsi bahan dan cara pembuatan. Nomor 10. Bacalah teks berikut. Ketahuilah bahwa sabun lidah buaya sangat alami, ramah lingkungan, dan gampang dibuat. Selain itu juga lidah buaya terbukti bermanfaat bagi tubuh karena membuat tubuh bersih dan lebih segar. Informasi yang tersurat dalam kutipan teks tersebut adalah A. Sabun lidah buaya sulit dibuat. B. Lidah buaya dapat ditemukan di mana-mana. C. Lidah buaya dapat dipakai untuk wajah. D. Sabun lidah buaya membuat tubuh lebih bersih dan segar. Ya, jawabannya adalah yang D. Sabun lidah buaya membuat tubuh lebih bersih dan segar. Nomor 11. Pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak adalah A. Pidato, B. Berbicara, C. Demonstrasi, D. Pendapat. Jawabannya adalah yang A. Pidato. Lanjut nomor 12. Bacalah penggalan teks pidato berikut ini. Telah kita ketahui bersama bahwa Bapak Sadi akan mengakhiri masa kerjanya di sekolah kita dan beliau akan meninggalkan kita menuju tempat yang baru di luar daerah. Kalimat pembuka pidato yang tepat adalah A. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan kasih-Nya kepada kita sehingga pada hari ini dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. B. Demikianlah pidato saya, semoga Bapak Sadi dapat bertugas di tempat yang baru dan sukses. C. Sungguh merupakan kebahagiaan tersendiri apabila kami mengenang jasa baik Bapak kepada kami semua. Kiranya belum cukup memperoleh didikan dan bimbingan dari Bapak. D. Marilah kita berdoa untuk kesehatan Bapak Sadi di tempat yang baru. Jawabannya adalah yang A. Ya, pembukanya ya. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan kasih-Nya kepada kita sehingga pada hari ini dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Lanjut nomor 13. Pertama-tama marilah kita berdoa semoga pertandingan ini lancar dan sukses. Anak-anak yang kami banggakan, tunjukkanlah keterampilan, ketangguhan, dan sportivitas kalian sebagai atlet. Di tempat inilah apa yang kalian miliki dipertaruhkan demi mengejar prestasi. Kalian harus berjuang dengan keras. Hal yang paling penting adalah semangat dan kebersamaan. Kalimat penutup pidato yang tepat untuk isi pidato tersebut adalah A. Tumbuhkanlah semangat dan sportivitas yang tinggi, semoga membawa kesuksesan. B. Kami percaya dengan usaha keras dan kerja sama yang baik pasti menang. C. Bersyukurlah kalian mempunyai semangat yang tinggi untuk mengejar prestasi. D. Akhirnya kami ucapkan selamat bertanding, semoga kalian berjaya. Terima kasih. Jawabannya adalah yang D. Akhirnya kami ucapkan selamat bertanding, semoga kalian berjaya. Terima kasih. Lanjut nomor 14. Pidato yang bertujuan untuk mempengaruhi, mengajak pendengar adalah A. Pidato deskriptif, B. Pidato rekreatif, C. Pidato persuasif, dan D. Pidato sugestif. Jawabannya adalah yang C. Pidato persuasif. Nomor 15. Perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini. 1.
Buanglah sampah pada tempatnya. 2. Ayo menabung sampah pada tempatnya. Ayo membuang sampah pada tempatnya. 3. Jangan membuang sampah di sungai. 4. Marilah menjaga kebersihan sungai. Kalimat persuasif ditunjukkan nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 2 dan 4, D. 3 dan 4. Jawabannya adalah yang C. 2 dan 4. Nomor 16. Yang termasuk struktur pidato adalah A. Pembuka, isi, kesimpulan. B. Pembuka, isi, penutup. C. Pembuka, isi, penutup, salam. D. Pembuka, isi, kesimpulan, penutup. Ya, jawabannya yang B. Pembuka, isi, penutup. Nomor 17. Kesehatan merupakan harta yang sangat mahal harganya. Bahkan lebih mahal daripada emas permata. Sudah selayaknya kita harus bersyukur dikaruniai kesehatan. Bayangkan jika kita sakit. Berapapun harta yang kita miliki tidak dapat kita nikmati. Makan terasa tidak enak, tidur terasa tidak nyenyak. Kita tidak dapat bepergian dengan leluasa karena harus terbaring sakit di rumah sakit. Gagasan pokok kutipan teks pidato tersebut adalah A. Kesehatan merupakan harta yang sangat mahal. B. Kesehatan lebih mahal daripada emas permata. C. Kita harus bersyukur dikaruniai kesehatan. D. Jika sakit, kita tidak dapat menikmati harta yang kita miliki. Jawabannya adalah yang A. Kesehatan merupakan harta yang sangat mahal. Nomor 18. Tadi malam, kalimat pertama ya, 1. Tadi malam aku memeluk tubuh Bune Tutik. 2. Sejak lumpuh akibat kecelakaan di Imogiri lalu, aku terbiasa dengan kesendirian. 3. Bune Tutik, istriku telah memberikan kesetiaannya yang luar biasa. 4. Sepanjang upaya pengobatan dan penyembuhanku, ia tak pernah mengurangi cintanya. 5. Apalagi Sabrina dan Demetrius, anak-anak kami yang bijak, yang berhasil memaknai musibah bapaknya sehingga tak ada ratap tangis. 6. Karena itu aku tidak takut sendirian. Tema dalam kutipan cerpen tersebut adalah A. Kesetiaan dan kasih sayang seorang istri dan anak-anak. B. Penderitaan yang dialami seorang kepala rumah tangga. C. Perjuangan seorang suami menghadapi segala cobaan. D. Keresahan dan ketakutan seorang kepala rumah tangga. Jawabannya adalah kesetiaan dan kasih sayang seorang istri dan anak-anak. Nomor 19. Tadi malam aku memeluk tubuh Bune Tutik. Sejak lumpuh akibat kecelakaan di Imogiri lalu, aku terbiasa dengan kesendirian. Bune Tutik, istriku telah memberikan kesetiaannya yang luar biasa. Sepanjang upaya pengobatan dan penyembuhanku, ia tak pernah mengurangi cintanya. Apalagi Sabrina dan Demetrius, anak-anak kami yang bijak, yang berhasil memaknai musibah bapaknya sehingga tak ada ratapan tangis. Karena itu aku tidak takut sendirian. Sudut pandang yang digunakan dalam kutipan cerpen tersebut adalah A. Orang pertama tunggal, B. Orang pertama jamak, C. Orang ketiga tunggal, D. Orang ketiga jamak. Jawabannya adalah yang A. Orang pertama tunggal. Nomor 20. Tadi malam aku memeluk tubuh Bune Tutik. Sejak lumpuh akibat kecelakaan di Imogiri lalu, aku terbiasa dengan kesendirian. Bune Tutik, istriku telah memberikan kesetiaannya yang luar biasa. Sepanjang upaya pengobatan dan penyembuhanku, ia tak pernah mengurangi cintanya.
Apalagi Sabrina dan Demetrius, anak-anak kami yang bijak, yang berhasil memaknai musibah bapaknya sehingga tak ada ratap tangis. Karena itu aku tidak takut sendirian. Watak tokoh Bune Tutik dalam kutipan cerpen tersebut adalah A. Sabar dan santun, B. Jujur dan bekerja keras, C. Penyayang dan setia, D. Santun dan jujur. Jawaban adalah yang C. Penyayang dan setia. Nomor 21. Tadi malam aku memeluk tubuh Bune Tutik. Sejak lumpuh akibat kecelakaan di Imogiri lalu, aku terbiasa dengan kesendirian. Bune Tutik, istriku, telah memberikan kesetiaannya yang luar biasa. Sepanjang upaya pengobatan dan penyembuhanku, ia tak pernah mengurangi cintanya. Apalagi Sabrina dan Demetrius, anak-anak kami yang bijak yang berhasil memaknai musibah bapaknya sehingga tak ada ratap tangis. Karena itu aku tidak takut sendirian. Kutipan tersebut merupakan struktur teks cerpen bagian A. Orientasi, B. Komplikasi, C. Resolusi, D. Koda. Jawaban adalah yang komplikasi. Nomor 22. 1. Tadi malam aku memeluk tubuh Bune Tutik. 2. Sejak lumpuh akibat kecelakaan di Imogiri lalu, aku terbiasa dengan kesendirian. 3. Bune Tutik, istriku, telah memberikan kesetiaannya yang luar biasa. 4. Sepanjang upaya pengobatan dan penyembuhanku, ia tak pernah mengurangi cintanya. 5. Apalagi Sabrina dan Demetrius, anak-anak kami yang bijak, yang berhasil memaknai musibah bapaknya sehingga tak ada teratap tangis. 6. Karena itu aku tidak takut sendirian. Watak tokoh Sabrina dan Demetrius bijaksana dalam menghadapi masalah dibuktikan oleh angka A. 2, B. 3, C. 4, D. 5. Jawabannya adalah yang D, yang kelima. Nomor 23. Setelah makan siang, kalimat pertama, setelah makan siang, aku tidur sejenak. Sorenya aku belajar bersama mama. 2. Papa, seorang pedagang cengkih, akan bergabung dengan kami, mengajarkanku banyak hal, matematika dan bahasa Belanda. 3. Papa termasuk orang berada dan berpendidikan. 4. Namun, Papa tak pernah menyekolahkanku di sekolah umum. Pada akhirnya, Papa memilih untuk mengajariku sendiri bersama mama. Kalimat yang mengandung keterangan waktu dalam kutipan cerpen tersebut terdapat pada angka A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Ya, jawabannya adalah yang kalimat nomor 1. Nomor 24. Setelah makan siang, aku tidur sejenak. Sorenya aku belajar bersama mama. Papa, seorang pedagang cengkih, akan bergabung dengan kami, mengajarkanku banyak hal, matematika dan bahasa Belanda. Papa termasuk orang berada dan berpendidikan, namun Papa tak pernah menyekolahkanku di sekolah umum. Pada akhirnya, Papa memilih untuk mengajariku sendiri bersama mama. Latar dalam kutipan cerpen tersebut adalah A. Pagi hari di rumah, B. Pagi hari di sekolah, C. Siang hari di rumah, D. Sore hari di sekolah. Ya, jawabannya adalah C. Siang hari di rumah. 25. Setelah makan siang, aku tidur sejenak. Sorenya aku belajar bersama mama. Papa, seorang pedagang cengkih, akan bergabung dengan kami, mengajarkanku banyak hal, matematika dan bahasa Belanda. Papa termasuk orang berada dan berpendidikan. Namun, Papa tak pernah menyekolahkanku di sekolah umum. Pada akhirnya, Papa memilih untuk mengajariku sendiri bersama mama. Keterkaitan isi kutipan cerpen tersebut dengan kehidupan saat ini adalah A. Seorang anak berusaha menguasai bahasa asing. B. Seorang anak ingin menentukan sekolahnya sendiri. C. Orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah terbaik. D. Orang tua mengajari anaknya belajar di rumah. Jawabannya adalah yang D. Orang tua mengajari anaknya belajar di rumah. Baik, sekian. Terima kasih. Itulah
PAS Bahasa Indonesia semester 1 untuk kelas 9 tahun pelajaran 2021 2022 bagian pertama. Simak bagian keduanya dan jangan lupa subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf ada bila salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.